Hello Indonesia, this is your captain speaking. Dalam sepak bola, tubuh adalah altar terakhir. Ia bisa disiapkan, dipelihara, ditambal, dilatih, bahkan dipaksa. Tapi pada akhirnya ia selalu punya hak untuk menolak. Ia bisa berkata tidak dengan cara paling sederhana dan paling menyakitkan. Ya, cedera. Dan Messi Hilgers, pemain belakang naturalisasi yang baru beberapa bulan menyentuh rumput Nusantara, sudah merasakannya. Tidak hanya sekali. Itu sebuah penolakan lembut, tapi pasti dari tubuhnya sendiri. Ada sesuatu yang melankolik dalam cedera. Ia datang seperti musim hujan. Tak bisa ditolak, hanya bisa diterima. Dalam kasus Messi, cedera itu datang saat ia sedang mencintai, atau mungkin baru mulai jatuh cinta, kepada seragam merah dengan corak putih, kepada lagu Tanah Airku, yang tak ia hafal tapi bisa ia rasakan, kepada gemuruh GBK yang tak pernah ia dengar saat kecil di Belanda. Kini, kemungkinan besar ia akan absen saat Indonesia menjamu China pada 5 Juni 2025. Kemungkinan besarnya ia tak akan ikut berbaris di tunnel, tak akan menatap ke langit Jakarta yang muram atau akan turun hujan menjelang malam, tak akan mendengar Garuda di dadaku menggema seperti doa kolektif satu negeri. Yang tersisa hanya ruang kosong di bench, dan mungkin wajahnya terpampang di layar stadion dengan status absen karena cedera. Itu sebuah kalimat kering yang tak bisa merangkum rasa kehilangan. Messi tak sanggup menolak nasibnya. Semua yang sudah dipersiapkan, yang sudah ia bayangkan selama 3 bulan ke belakang terancam batal terkabulkan. Cedera kambuhannya datang. Pertama dirasakan saat klubnya FC Twente kalah di Ajax Amsterdam. Hari itu ia dimainkan, namun tak sampai selesai. Masalah di pangkal paha membuatnya tak tahan. Ia pun ditarik keluar. Messi kemudian melewatkan pertandingan semifinal playoff Eropa, lalu kembali tampil di laga puncaknya. Lalu sekali lagi, tak sampai 90 menit ia di lapangan. Pahanya kumat dan langsung diganti pada awal babak kedua. Sepak bola seperti kehidupan, penuh paradoks. Messi datang membawa harapan. Ia tinggi, tangguh, dan bermain di liga yang lebih mapan, pencetak banyak pemain top dunia. Kita menyambutnya bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai simbol pembaruan, bahwa Indonesia kini cukup percaya diri untuk mengundang darah diaspora, bahwa sepak bola kita cukup penting untuk diperjuangkan oleh mereka yang tumbuh di luar negeri, tapi punya garis merah putih di akta lahir atau silsilah keluarga. Tapi tubuh Messi tak mengenal geopolitik. Ia tak tahu soal naturalisasi, tak peduli pada strategi Patrick Kluivert, dan tak bisa membaca kalender pertandingan. Ia hanya tahu bahwa ada sesuatu yang tak beres di pangkal pahanya, dan ia memanggil alarm itu dengan mengernyitkan dahi. Yang menyakitkan bukan hanya ketidakhadirannya, tapi waktu ketidakhadiran itu terjadi. Bayangkan, Messi sudah beberapa kali membela Garuda, tak sekalipun itu dirasakan di GBK. Ia selalu bermain di tempat lawan. Ketika jatahnya Garuda pulang kandang, tubuhnya menolak keras. Cederanya tak sanggup lagi menopang mimpi setiap anak Indonesia untuk main di Gelora Bung Karno. Dan lebih dari itu, laga melawan China adalah momen penting. Indonesia sedang mengejar tiket ke ronde keempat dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Setiap pertandingan adalah hidup mati, dan setiap pemain, terutama mereka yang diproyeksikan jadi tiang utama pertahanan, adalah vital. Bisa jadi ini hal biasa yang mungkin tak menimbulkan masalah dalam permainan timnas. Tapi sudah pasti ada luka di hati Messi sendiri, karena kalau kamu baru saja memutuskan membela satu bendera, absen di laga kandang besar pertama adalah seperti jatuh cinta tapi tak bisa datang pada malam minggu pertama. Tapi mungkin inilah sepak bola, bahwa ia mencakup tentang hadir, absen, dan tetap dicintai. Semua kemungkinan masih bisa terjadi, meski terbilang kecil untuk Messi bermain. Ia memang belum bisa tiba di Bali untuk mengikuti TC, tapi namanya tetap dipertahankan Kluivert. Belum ada rencana sang pelatih mencoretnya. Si pemain juga tak berpikir untuk mengurungkan niat terbang ke tanah air karena kondisi itu. Manajer timnas Sumarji mengungkapkan semua masih sesuai rencana. Tiket terbang Belanda Jakarta atas nama Messi Hilgers masih sesuai jadwal. Tidak ada update atau perubahan rencana. Intinya semua pemain siap datang, kata Sumarji menanggapi kemungkinan batal bergabungnya Messi.
Bek 24 tahun itu adalah bagian dari gelombang pemain diaspora yang datang bukan hanya membawa skill, tapi juga kisah. Mereka datang membawa nama-nama yang asing bagi lidah Indonesia, tapi perlahan menjadi bagian dari obrolan warung kopi, lini masa media sosial, dan mimpi anak-anak kecil yang menirukan mereka saat bermain di lapangan tanah, bergawang sandal. Kita harus belajar mencintai mereka. Juga dalam sakitnya, kita tak bisa hanya memuja saat mereka bermain baik, tapi mencemooh saat tubuh mereka berkata cukup. Karena tubuh pemain adalah ladang tempat kita menggantungkan harapan, tapi juga tempat air mata mereka tumpah diam-diam di dalam keramaian. Mes akan menonton laga 5 Juni dari kejauhan. Mungkin dari hotelnya di seberang GBK, mungkin dari sofa rumah, mungkin dari ruang perawatan, atau bisa jadi dari tribun stadion. Tetapi ia tetap bagian dari tim ini. Ia tetap pemain kita. Ia tetap Garuda. Sepak bola adalah soal kemenangan. Ya, tentu. Tapi lebih dari itu, ia adalah soal menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Mes telah memilih untuk menjadi bagian dari kita. Dan kita sebagai bangsa yang tahu bagaimana rasanya kehilangan dan tetap mencintai, seharusnya tahu bagaimana menyambutnya. Juga saat ia datang dengan setengah langkah atau bahkan tertatih. Indonesia tak kekurangan apa-apa, terutama di jantung pertahanan. Stok pemain banyak, yang lokal ada, diaspora pun tersedia. Mengingat kondisi Mes yang tak menentu ini, duet trio di belakang kemungkinan tak ada perubahan. Setidaknya, ketiadaan Mes bisa sedikit melegakan Kluivert. Ia tak perlu pusing 7 keliling menentukan pilihan, mempertimbangkan banyak hal, mengorbankan antara yang layak atau tidak. Kluivert bisa dengan nyaman memilih Rizky Ridho untuk menemani Jay Itzes di belakang, juga melengkapi kehadiran Justin Hubner di sisinya. Paling tidak, ini pilihan terbaik melawan China. Toh mereka juga sudah terbukti kalah bersua Arab Saudi dan Bahrain. Bisa pula komposisinya berubah saat menghadapi Jepang pada partai pamungkas. Bisa jadi Mes sembuh total dan unjuk gigi di markas samurai. Bagaimanapun, banyak dari kita yang masih penasaran, ada apa dengan Mes Hilgers? Ia bagai kutukan, tak dapat kesempatan main di GBK. Atau tiap dimainkan malah kerap merugikan timnas Indonesia. Kondisi yang ironis, mengingat ia tulang punggung di klubnya. Mes bukan satu-satunya cerita. Untungnya kita punya hal lain yang patut disyukuri. Sebab di waktu yang bersamaan, Kevin Dix datang dengan kabar gembira. Cederanya sudah hilang. Ia sudah bermain pada laga pamungkas Liga Denmark akhir pekan kemarin. Ia pulih lebih cepat dari perkiraan. Dan sekarang Kevin siap tempur untuk Indonesia. Kembalinya Kevin membawa lagi harapan tinggi. Dia adalah penerjemah sepak bola yang harus diperjuangkan, memadukan kekuatan dengan mentalitas pantang menyerah. Sisi kanan pertahanan kini sudah berada di tangan yang tepat. Meski begitu, kita harus sedikit bersabar. Patrick Kluivert juga harus bersabar. Kevin tidak bisa langsung datang ke Bali. Bahkan ia yang paling berpeluang jadi orang terakhir yang bergabung bersama rekan-rekan yang lain. Sebab Kevin masih memiliki satu pertandingan. Final Piala Denmark baru berlangsung 29 Mei nanti. Artinya, TC ia lewati berhari-hari. Namun itu tak mengurangi apapun. Kevin akan bergabung di waktu yang tepat, pada fase di mana atmosfer pertandingan masih kental dalam benaknya. Semangatnya masih berapi-api. Ia kembali di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Jika sudah begini, lini belakang Indonesia akan sempurna, baik tengah atau kanan dan kirinya. Kekuatan dan disiplin tinggi Rizky Ridho, Jay Itzes serta Justin Hubner dipadukan oleh kecepatan, juga kepintaran Kevin Dix bersama Kelvin Verdong di sebelahnya. Selebihnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kecuali opsi lain untuk mengisi kekosongan Ragnar Uratmangun. Kluivert memang memiliki beberapa pilihan. Masalahnya bukan perkara mudah menggantikan Ragnar, sebab Ragnar pemain yang tak hanya menawarkan kecepatan dan teknik, tapi juga intuisi tajam dalam membelah lini belakang lawan. Tanpanya, bukan hanya ruang yang kosong, tapi juga ritme yang sedikit berubah. Seberpengaruh itu memang. Ia bukan pemain sayap biasa, yang hanya mengandalkan kecepatan dan akurasi umpan. Ia membawa bola layaknya seorang seniman. Dari celah-celah sempit tak memungkinkan, ia menyulapnya menjadi peluang. Egy Maulana Fikri cukup masuk akal sebagai suksesor. Ia punya jam terbang dan kualitas. Namun seperti yang disebut sebelumnya, mengganti Ragnar erat kaitannya dengan mengganti pendekatan. Disinilah ujian sesungguhnya tim pelatih, mencari solusi yang solutif. Karena lawan yang datang kali ini adalah China.
Negara dengan liga yang lebih mapan, pemain naturalisasi yang lebih mahal, dan infrastruktur yang jauh di atas kita. Tapi seperti biasa, ketika peluit ditiup dan suara 76.000 supporter menggema, angka-angka di atas kertas tak pernah bisa menjamin hasilnya. Yang akan kita hadapi di GBK bukan hanya skuad berjuluk Tim Dragon, tapi juga tekanan untuk menang di rumah sendiri. Ini adalah pertandingan kandang terakhir Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan posisi di klasemen yang masih terbuka lebar, kemenangan adalah harga mati. Dan kita tahu, sejarah tak pernah bersikap lunak pada mereka yang kalah di rumahnya sendiri. Namun sepak bola bukan tentang sempurna. Ia tentang bertarung dengan apa yang kamu punya. Melawan China, kita butuh lebih dari sekadar strategi. Kita butuh tekad. Kita butuh keberanian. Kita butuh satu malam yang bisa dikenang selama bertahun-tahun ke depan. Sebuah malam di mana Gelora Bung Karno bukan cuma stadion, tapi tempat semua rasa tumpah. Marah, bangga, kecewa, takut, yakin, ragu, dan cinta. Ini bukan cuma semata-mata pertandingan. Ini ujian karakter. Ini pertanyaan besar yang dilemparkan kepada 11 orang di atas rumput hijau. Seberapa jauh kalian mau berjuang untuk negeri ini?